Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang monitor chart pada pagi hari ini maupun yang sedang persiapan untuk berangkat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa membaca peluang dengan baik, bisa entry dengan tepat dan tentu bisa mendapatkan profit dengan maksimal. Baik, pagi hari ini kita akan mencoba untuk membaca potensi pergerakan ke depan, bagaimana potensinya, di mana kita bisa menempatkan titik entry dan exitnya. Kita akan coba untuk melihat kondisi pasar yang pagi ini sedang berjalan dengan kondisi yang masih masih slow, masih pelan. Ini cukup mudah sekali untuk membaca pagi hari ini dari pergerakan yang ada. Oke, kita tidak langsung kita menggunakan time frame yang H1, kita coba untuk masuk di D1 dulu. Perhatikan pergerakan yang ada di D1 ya. Secara sekilas, secara visual kita bisa lihat di sana pergerakan masih dalam posisi yang sideways, masih konsolidasi, belum ada pergerakan yang terlalu ekstrim. Namun demikian, setidaknya kita bisa melihat di situ ada level psikologi, di atas di bawah ada level psikologi, kemudian mulai berjajar, buyer mulai menunjukkan momentumnya, kekuatannya. Ketika di level psikologi dia sempat mencoba untuk breakout, namun demikian gagal, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Satu doji yang mengawali setelah seller kuat mengindikasikan ada petunjuk buyer sudah mulai muncul dan seller mulai berkurang ke momentumnya. Kemudian mencoba kembali untuk breakout sekali lagi, namun gagal, ditolak oleh buyer dengan momentum yang semakin besar, artinya semakin besar kemampuan atau kekuatan buyernya. Maka tidak heran ketika di selanjutnya atau candle selanjutnya, yaitu hari kemarin, masih didominasi oleh buyer. Namun demikian, perhatikan di atas ada penolakan kecil. Meski ada penolakan, tetap kita perhatikan, tetap kita pertimbangkan. Namun demikian, arah kecenderungan secara umum masih akan bergerak naik dari membaca histori 3 candle yang terakhir. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih rendah. Ya, di time frame yang lebih rendah kita lihat, saya coba untuk hapus dulu. Ya, coba kita lukiskan, kita gambarkan dalam satu tren, garis tren naik kemudian turun di level psikologinya ya. Ini mencoba untuk breakout sekali lagi, tetapi gagal, dikembalikan lagi oleh buyer. Kemudian di ujung atas di level psikologi ya mencoba untuk melanjutkan momentum buyer, namun demikian ditolak atau seller mencoba untuk koreksi di sana, mencoba untuk menekan dari buyer ya. Tetapi jangan lupa tekanannya tidak terlalu seberapa, masih berada di atas garis retracement. Kemudian setelah itu kembali menguat. Setelah itu kembali breakout dan menguat di sana. Artinya apa? Artinya buyer masih jauh lebih kuat lagi. Artinya buyer kembali menunjukkan kekuatannya meskipun ada koreksi kembali ya. Karena pergerakan sudah mencapai ringnya dan market tinggal Amerika, maka akan bergerak kecil atau akan bergerak datar di sana. Di penghujung malam di candle-candle di atas jam 12 mulai pelan ya, mencoba lagi koreksi. Perhatikan, mencoba lagi koreksi.
Kemudian potensinya bagaimana? Kalau melihat dari polanya, ini nanti akan cenderung lebih kuat naik lagi. Pertama harus diuji setidaknya di level psikologinya. Di sini ada level psikologi, di puncaknya ada level psikologi ya, yang terdekat di sana. Maka untuk menguji apakah nanti kuat lagi, tentu harus melewati level psikologi yang kuat di sana. Di sini ada level psikologi, sini ada level psikologi, kemudian di sebelah sini juga ada level psikologinya. Ya, mencoba kembali turun, koreksi kemudian naik lagi. Maka potensi secara besarnya ini akan bergerak naik. Ya, tentu nanti menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terkini. Ya, kita baca bagaimana 3 candle terakhir. Kita baca bagaimana candle terakhir itu muncul, kemudian bagaimana karakternya kita perhatikan, dampak pengaruhnya terhadap candle sebelumnya kita perhatikan. Namun demikian, dari pola yang ada ini potensinya akan bergerak naik. Jika nanti tidak melewati level psikologinya atau minimal yang terdekat di sini, maka potensinya akan kembali ditolak lagi. Ya, ditolak itu artinya bisa saja nanti koreksi kembali, kemudian menguat kembali ke atas. Ya. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Di mana kita menempatkan titik entry? Yang pasti ada tekanan ke bawah nanti. Pasti ada tekanan ke bawah. Ya, meskipun dominan oleh buyer. Nah, kemudian menempatkannya di mana kita? Nah, kita bisa menempatkan posisi sell kita ketika nanti dia sudah melewati level psikologi yang bawah. Setidaknya dia sudah melewati di situ, maka kita bisa ambil peluang posisinya di sesudahnya. Nah, di sini boleh. Artinya sudah panjang ya, minimal searah dengan garis level psikologi di 1771. Kemudian untuk meyakinkan tentu mendekati 1770 ini ya. Kemudian bagaimana kita ambil posisinya? Kita bisa ambil posisi sell di sini ya. Kita bisa ambil posisi sell di 1770. Ini kita bisa ambil sell di 1770,67. Di sini kita bisa ambil posisi sell di 1770,67. Kemudian nanti diuji lagi di area ini level psikologi, ada area retracement. Di sini ada area retracement di sini ya. Kita ukur kisarannya di sini ya. Meskipun ujungnya di atas itu kurang turun ya. Kita tarik di sini untuk level retracementnya ya. Kita tarik retracementnya di ini 1768. Kita tandai dengan warna yang lain. Ini adalah retrace-nya. Nah, fungsinya tentu kita harus betul-betul memahami. Fungsi ini adalah menguji nanti ketika marketnya mulai melawan dari arus yang lebih besar. Retracement di 1770, sorry ya, retracementnya di mana tadi, 1768,95 ya. Di sini adalah retracementnya. Kemudian kita lihat di sebelah bawahnya ada level psikologi. Nah, kita nanti akan entry sell lagi. Sell kita coba untuk masuk lagi ketika sudah melewati level psikologinya. Ya, misalnya di mana kita coba ukur dulu. Ini sudah harus dilewati paling tidak di sini. Ya, selnya kita bisa tempatkan di 1765,21 ya. Kita taruh di sini. Ya, untuk sel berikutnya taruh di sini. Kemudian bagaimana menaruh buy-nya? Ya, menaruh buy-nya ketika ini sudah melewati level retrace-nya. Nah, ini berarti kita buy-nya di sini. Ya, kita bisa tempatkan buy di area 1776
Ini buy kita bisa ditaruh di 1776.74 ya. Kita bisa tempatkan di 1776,74 di sini. Kita ambil posisi buy. Kemudian di breakoutnya ketika dia breakout di level psikologi, maka kita bisa ambil peluang buy di 1779. Ini masih ada space ketika nanti dia naik mendekati level psikologinya. Ya, kita bisa taruh buy di sana di 1779,68. Ya, targetnya tidak usah muluk-muluk, targetnya nanti di ujungnya sudah lebih dari cukup. Mengingat masih pagi, kalau masih pagi maka sesuaikan targetnya. Kemudian di ujung sana kita bisa ambil posisi limit, kita ambil posisi sell limit di ujungnya di sana. Ya, tentu kalau sudah mendekati di area di situ maka buyer tentu sangat kuat, sehingga kalau kita mengambil posisi melawan ini harus hati-hati dan segera exit ya ketika sudah memenuhi syarat. Kita bisa taruh sell limit di sana. Nah, biasanya nanti di level psikologi, di area level psikologi itu ya, di level psikologinya itu nanti ada koreksi biasanya ya. Namun demikian tetap kita jaga money manajemennya, kita jaga ketahanannya, dan tentu kita harus mengikuti kondisi terkini bagaimana pasar itu terbentuk ya, bagaimana dinamikanya secara terkini kita ikuti. Dari mana? Dari struktur candlenya ya, dari struktur candlenya mengarah kemana, mengarah ke atas atau ke bawah, nanti kita bisa lihat di situ ya. Kalau sekarang masih posisinya masih buyer, ini masih dominan buyer. Kalau kita mau mencoba dengan lebih dini, sebenarnya kita bisa masuk posisi buy di sini. Nah, kita bisa masuk posisi buy dengan area ini, kita coba ukur ya, 177521 ya. Buy di sini 177521. 1775.21 ya. Targetnya tidak usah mulu-mulu di level selanjutnya atau di buy selanjutnya itu. Nah, kenapa kecil sekali? Karena masih pagi, pergerakannya masih pelan. Ya, kalau kita ngambil target profit terlalu tinggi, nanti yang terjadi kita terjebak dalam floating yang lama, tidak bisa keluar. Kelamaan kita menunggu terkadang membuat kita menjadi lelah, menjadi capek, dan itu menyebabkan kita nanti bisa frustasi dan putus asa sehingga menggunakan recovery yang berlebih. Nah, kita tidak berharap kondisi-kondisi seperti itu, maka sebelum masuk, sebelum entry, perhatikan pergerakan yang ada ya, perhatikan detak demi detaknya, perhatikan volumenya. Kalau volumenya pelan, kecil, kemudian volatilitasnya juga rendah, maka tentu akan sulit untuk kita segera mencapai target yang lebih banyak. Maka harus menyesuaikan kondisi yang ada. Oke, nanti terkait dengan hasilnya kita bisa evaluasi di kelas nanti malam. Kita akan coba nanti untuk evaluasi dan review bagaimana hasil analisis pagi ini, kemudian malam nanti kita bandingkan. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan salam profit dua arah.